Oke, pada file yang telah kita download yaitu setup rapor K13SD. Sebelum kita install, kita ekstrak dulu menggunakan 7-zip atau WinRAR. Nah, masukkan paspor, SDN 3 Marowo, blogspot.com. Nah, di sini sudah terdapat setup rapor K13SD exe. Kemudian kita klik 2 kali untuk menginstal. Klik next dan klik next, kemudian install. Finish. Nah, pada desktop kini sudah ada file rapor K13SD, kemudian dan setup rapor K13SD exe. Kita buka file rapor K13SD. Nah, pada tampilan ini kita disuguhkan dengan menu-menu yang akan mengarahkan kita kepada pembuatan rapor. Awalnya kita isi dahulu data sekolah. Nah, di sini data sekolah sudah terisi SDN 3 Marowo, nomor statistik, alamat sekolah, dan ini merupakan lisensi dari rapor K13SD. Kemudian hal yang bisa kita isi atau input adalah yang berada dalam kolom merah. Ya. Oke, sekarang kita isi dengan nomor telepon. Nama kepala sekolah. Ini kita isi, di sini hanya sebagai contoh, kita isi misalnya saja. Malik Mas.
Nah, untuk kelasnya di sini kita dapat memilih dengan memilih opsi yang ada ya, dengan cara mengklik pada bagian kelas ya. Sesuaikan dengan kelas yang Anda ampuh. Misalnya saya memilih kelas 4. Kemudian pada semesternya saya pilih semester ganjil. Tahun pelajarannya kita sesuaikan dengan tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Karena ini semester ganjil, maka otomatis tanggal rapor ini di sekitaran pertengahan bulan Desember ya. Kita ambil contoh 17 Desember 2020 sebagai tanggal pengesahan rapor, kemudian penyerahannya pada tanggal 19. Nah, kita masuk lagi di daftar mata pelajaran dan KKM. Di sini yang sudah tersedia untuk pembelajaran di sekolah dasar ada 8 mata pelajaran, yang mana untuk pengisian kelas bawah atau kelas 1, 2, 3 boleh mengosongkan nilai KKM untuk ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan sosial. Dan untuk kelas atas, kelas 4, 5, 6 harus mengisi nilai KKM mapel yang tersedia. Di sini saya ambil contoh untuk pendidikan agama 68 pendidikan. Dan untuk nilai KKM sekolah yang diambil dari rata-rata KKM per kelas. Misalnya di sini saya taruh 60, 62. Dan untuk mata pelajaran selanjutnya bisa kita isi dengan mulok jika pelajaran ini disediakan oleh sekolah. Misalnya di sini saya isi dengan mulok pertanian, dan tentu saja sudah dilengkapi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. MLK 1. Oke, setelah kita mengisi data sekolah ini, jangan lupa kita simpan dengan mengklik icon save pada kontrol pada file kiri bagian atas, atau dengan kombinasi keyboard Ctrl dan S. Kita kembali ke menu utama. Sekarang kita lanjut dengan mengisi data siswa. Di sini terdapat kolom NIS, nomor induk siswa atau nomor induk sekolah. Nah, kita ambil contoh siswa nomor 125 dengan nomor induk siswa nasional, nama siswa misalnya Siswanto, kemudian data identitasnya, jenis kelaminnya laki-laki, cukup diisi dengan L,
agama misalnya Islam, kemudian tempat tanggal lahirnya Ampana, tanggal lahir 18 November 2010, Jalan Antapura, Jalan Antapura nomor 2, Kelurahan Kecamatan Sulawesi. Oke, sekarang kita lanjut di pengisian data fisik dengan mengklik tombol fisik pada daerah kiri atau tombol FSK. Misalnya tinggi badan pada semester 1 120 dan pada semester 2 kita kosongkan dulu. Kemudian berat badan pada semester 1 kita isi dengan 23 dan pada semester 2 kita kosongkan dulu. Kondisi kesehatannya, pendengarannya baik, penglihatannya baik, giginya baik. Kemudian kita lanjut dengan pengisian data ekstrakurikuler. Misalnya ekstrakurikuler 1 itu pramuka, keterangannya siswa aktif mengikuti kegiatan. Kemudian ekstrakurikuler 2 drum band, aktif mengikuti pelatihan. Ekstrakurikuler 3 dan selanjutnya tinggal ditambahkan. Kita lanjut ke pengisian prestasi. Prestasi semester 1 di sini kita isi dengan misalnya catur. Prestasinya juara 1 tingkat provinsi. Dan selanjutnya prestasi tinggal kita isi. Kemudian untuk tombol yang berikut ini data kenaikan kelas yang hanya berlaku pada semester genap. Karena tadi kita memilih semester ganjil, maka opsi ini boleh dikosongkan. Dan kalau kita berada pada semester ganjil, kita tinggal memilih untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu menggunakan opsi naik atau tinggal kelas. Kemudian untuk kelas 6 itu menggunakan opsi lulus atau belum lulus. Oke, untuk sementara karena kita menggunakan semester ganjil, kita kosongkan dahulu. Kita kembali ke menu utama, ke menu absen dan saran. Nah, di sini sudah ada nomor induk siswa, nama siswa. Di sini kita isi dengan absen pada bulan Juli, misalnya sakit 1 hari, izin tidak ada. Kalau tidak ada kita kosongkan saja. Kemudian pada Agustus izin 1 kali dan selanjutnya. Misalnya November sakit 5 hari. Pada Desember izin 1 hari. Nah, setelah
terisi data absen yang kita rekap dari buku absen harian. Kita lanjut ke saran buat peserta didik. Saran ini kita rangkum dari pembelajaran siswa selama 1 semester. Misalnya lebih giat dan rajin belajar pada semester berikut. Nah, setelah kita buat saran, kita kembali ke menu utama. Dan untuk sementara sebatas absen dan saran. Di sini saya akan mencoba menambahkan data siswa dengan agama yang berbeda. Misalnya 126 mahasiswa Budian Budiman, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, poso 22 Agustus 2010, Jalan Asam nomor 2, kelurahan, kita samakan saja, Bonefoto, kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Naunga, Sulawesi Tengah. Oh, ini ada yang kelupaan tadi, pendidikan sebelumnya, teman kanak-kanak atau TK, nama ayah ini misalnya Jufri, pekerjaan tani, nama ibu Siska, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sebelumnya TK, nama ayah Sony, pekerjaan SN, ibu Wanda, pekerjaan swasta. Oke. Kita lanjut dengan pengisian data fisik untuk Budiman pada semester sebelum, pada semester 1 misalnya 30, kita samakan saja ini. Kemudian data ekstrakurikuler kita samakan saja. Data prestasi di sini misalnya renang, juara 1 tingkat provinsi. Kemudian prestasi yang kedua misalnya O2SN, matematika juara 1 O2SN. Oke. Jangan lupa untuk mengklik icon simpan atau Ctrl S. Kita kembali ke menu utama. Lanjut dengan pengisian kompetensi dasar dan kompetensi inti 3. Nah, di sini saya telah
mengisi sebelumnya dengan kompetensi inti yang diambil dari pemetaan yang sedang berlangsung di kelas Anda. Untuk kolom nomor urut KD bisa kita isi dengan 3 titik sekian atau 3.6 atau 3.7. Kemudian kita mengisi deskripsi pada bagian sebelahnya, dan ini kita lengkapi hingga terisi semua sesuai pemetaan yang ada di kelas kita per mata pelajaran. Lalu kita kembali ke menu utama. Dan untuk KDKI 4 dengan hal yang sama seperti yang tadi kita isi di KIKD 3. Kita lanjut dengan pengisian nilai KI 1. Kompetensi inti 1 yaitu sikap spiritual. Di sini terdapat ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dan sikap jujur. Untuk siswanto di sini saya berikan nilai ketaatan beribadahnya sudah baik, jadi kita isi dengan 3 sesuai kolom. Berperilaku syukur itu masih kurang, jadi saya bernilai 2 sesuai kolom yang ada di atas. Berdoa sebelum sudah makan misalnya 4. Ya, pengisian ini sesuai dengan opsi kolom yang di atas. Jadi kalau kita isi 4 harus sejajar dengan kolom sangat baik. Kita isi 3 harus sejajar dengan kolom yang baik. Oke, kita lanjut ke menu utama. Pengisian nilai KI 2 atau penilaian sikap sosial. Sama seperti pengisian pada pengisian sebelumnya. Kita hanya ambil contoh saja. Nah, setelah kita kembali ke menu utama. Kemudian untuk rekap nilai kompetensi inti 3 atau pengetahuan, di sini terdapat tombol leger yang dimana belum terisi, jadi kita akan melengkapi nilai pada leger daftar nilai pengetahuan. Pertama kita masuk di penilaian agama untuk nilai pengetahuan. Nah, sesuai KD yang terdapat pada pengisian KI tadi, di sini terdapat 5 KD. Jadi kita akan mengisi sesuai nilai yang kita rekap selama pembelajaran, dari penilaian harian, nilai penilaian tengah semester, dan nilai akhir semester. Di sini kita akan taruh angka
atau nilai yang didapatkan. Misalnya sebagai contoh, jadi nilai ini harus full terisi sesuai jumlah KD. Nilai PTS nya misalnya nilai akhir semester. Ya, akhir semester ini maksudnya dalam akhir semester ganjil ya, karena kita memilih tadi penilaian di semester ganjil. Nah, karena Siswanto beragama Islam, otomatis dia akan terisi pada bagian deskripsi secara otomatis. Dan untuk siswa yang memiliki agama yang berbeda, opsi ini akan ditulis secara manual. Misalnya Budiman tadi beragama Kristen, jadi opsinya kita tulis di sini. Opsi untuk deskripsinya kita tulis manual. Jadi sebagai contoh, Ananda Budiman sudah baik, misalnya sudah baik dalam memahami misalnya sebagai contoh. Jadi untuk agama yang berbeda kita isi dalam opsi beda agama di sebelah kanan, dan nilainya kita isi dengan hanya sebagai contoh saja. Oke, di sini sudah penuh ya, sudah terisi sesuai dengan jumlah KD yang kita ampuh pada semester berjalan. Kemudian kita kembali ke rekap untuk mengisi mata pelajaran yang lain.
Dan untuk pada bagian mulok, karena saya tidak mengisi tadi mata pelajaran mulok, kita lewat saja atau kita kosongkan. Kita periksa di leger KI 3. Nah, di sini sudah terisi nama siswa dan rekap seluruh nilai yang kita masukkan tadi. Kita ke menu utama dan menuju ke rekap nilai KI 4, yaitu penilaian keterampilan. Untuk leger KI 4 di sini masih kosong. Kita akan mengisi sama seperti langkah di KI 3 tadi. Pendidikan agama sama seperti langkah tadi, jika berbeda agama maka kita isi di opsi beda agama. Di sini misalnya Budiman memperoleh nilai agama yang cukup bagus. Nah, karena dia beragama beda, kita isi di sini. Misalnya Ananda Budiman sekolah keseharian. Nah, karena siswanto beragama Islam yang terdapat di KD, untuk opsi beda agama kita tidak isi atau kita kosongkan. Mulok 1 ada. Ini terjadi karena di rekap ini kita lihat rekap leger KI 4
muluk 1 ada nilai KKM-nya tapi tidak terdapat nilai hariannya, disebabkan karena kita tidak mengisi KD dan nomor KD. Jadi kita coba kembali ke menu utama dan KD KI 3 di mulok 1 ini. Misalnya karena tadi kita milih muluk pertanian, kita contohkan 3.1 memahami cara menanam padi. Kemudian di KDKI 4 kita isi dengan 4.1 mempraktikkan cara menanam padi dengan baik dan benar. Jadi kita kembali di rekap nilai KI 3 di mulok 1. Nah, di sini sudah terdapat KD. Jadi kita isi dengan nilai. Kita lihat mulok 1 sudah terisi. Kita masuk lagi di rekap nilai KI 4 mulok. Misalnya 78. Di sini cara mempraktikkan sudah baik. Oke. Nah, sudah terisi mulok 1. Kita kembali ke menu utama untuk melihat lagar nilai. Jadi di sini di lagar nilai rapor ini sudah lengkap isi data nilai yang berasal dari masing-masing mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah, di kolom ini bukan dikhususkan untuk pengeditan, tapi hanya untuk sebagai print out. Dan untuk kolom yang kosong ini kita bisa menggunakan fungsi hide dan unhide pada tab row. Tab row itu adalah tab di sebelah kiri yang mana kursor saya aktif ini. Nah, jadi misalnya kita ingin menyembunyikan kolom yang tidak ada siswanya, ini kita klik kiri, kemudian kita blok sampai di batas yang ingin kita sembunyikan, misalnya sampai siswa nomor 40 ya, sampai di sini. Kemudian kita klik kanan hide. Nah, sepertinya hasilnya. Nanti pada print outnya dengan menekan Ctrl P, di sini kita akan lihat tampilan yang sudah rapi atau yang nomor yang tidak ada siswanya itu disembunyikan. Dan untuk mengembalikan fungsi hide tadi, kita blok kembali ya, row sebelah kiri, kemudian kita drag. Di sini ada nomor 13 ya, row 13 sampai 128, kemudian kita blok, kita klik kanan, kemudian kita unhide. Nah, seperti itu. Jadi halaman ini bukan untuk mengedit angka lagi, tapi ini untuk fungsi print out lagar nilai rapor. Kita ke menu utama,
Dan untuk cetak rapor, di bagian rapor halaman 1 ini seperti biasa pada rapor pada umumnya, ini terdapat 4 halaman yang berasal dari data yang kita inputkan tadi. Kita tinggal memilih nama siswa sebelum kita mau print. Jadi ukuran halaman ini sudah di set sedemikian mungkin hingga pas dengan tampilan ukuran kertas letter. Kita tinggal memilih nama siswa yang akan kita print. Ctrl V seperti ini. Kemudian kita print. Kemudian 2, Ctrl V. Oke. Setelah kita memprint out bagian ini, kita kembali lagi di menu utama. Nah, karena tadi di data sekolah saya memilih itu kelas 4, jadi kelas 4 ini termasuk kelas atas ya. Jadi dalam kasus ini saya akan membuat rapor halaman 2 kelas A atau kelas atas, dan untuk kelas bawah yang mewakili kelas 1, 2, dan 3 bisa menggunakan rapor halaman 2 kelas B. Oke, saya akan menggunakan rapor halaman 2 kelas A. Nah, di sini sudah terdapat print out siswa yang akan kita buatkan rapornya. Oke. Ctrl V. Setelah kita print out halaman ini, kita bisa setelah selesai ya, kita telah selesai menggunakan aplikasi rapor. Dan untuk tambahannya itu kita kembali ke menu utama dengan memprint out rapor halaman 3 ya, ini tentang keterangan pindah sekolah. Kemudian pencapaian target kurikulum, Ctrl P. Oke. Dan sebagai tambahan ada daftar serah terima rapor. Nah, di sini ada siswa yang kosong, bisa kita gunakan fitur hide tadi, hide unhide pada tab row ya, supaya kolom ini disembunyikan. Oke. Nah, untuk unhide-nya kita tinggal kembali blok dan unhide. Oke, nah untuk semester berikutnya atau penggunaan pada semester ganjil, pada semester genap. Nah, di sini akan secara otomatis dia berpindah ke semester genap.
Dan dapat kita lihat pada absensi. Di sini absen untuk semester genap sudah otomatis terpindah dari Juni ke Januari. Dan untuk rapor halaman 2-nya di sini sudah otomatis juga terdapat keputusan. Nah, pada bagian keputusan ini ada keterangan naik dan tidak naik yang dicoret. Ini sudah otomatis dibuatkan coretan. Jadi kita akan coba ubah di bagian siswa, data siswa, di bagian nilai kenaikan semester genap dan kelulusan. Sini saya coba buat misalnya Siswanto itu naik dan Budiman tinggal di kelas. Jadi kita lihat perubahannya di rapor. Nah, di sini untuk Siswanto dia dinyatakan naik dan untuk Budiman dia dinyatakan tinggal di kelas 4. Di Siswanto naik di kelas 5 dan Budiman tinggal di kelas 4. Dan jika Anda adalah guru kelas 6, misalnya kita memilih kelas 6 pada semester genap. Nah, di sini rapornya, rapor H2. Nah, di sini masih ada keterangan naik dan tidak naik di kelas 2. Ya, karena kita belum merubah pemilihan opsi di data siswa. Nah, di sini seharusnya kita pilih itu lulus dan belum lulus. Ini kelas 1. Oh, salah. Ini data sekolah. Data sekolah ini kita pilih kelas 6 ya, bukan kelas 1. Untuk kembali di rapor. Nah, di sini Siswanto dinyatakan lulus ke jenjang berikutnya dan Budiman dinyatakan belum lulus dan tinggal di kelas 6. Oke, demikian tutorial menggunakan rapor kurikulum 2013. Selamat mencoba.